Bukan karena orang yang mengada-ada atau menduga-duga, tapi ya memang karena sikap mereka ini yang pelan-pelan seperti mendukung apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Segera dapatin Infovavi milikmu guys, sudah tersedia di e-commerce. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, belakangan ini muncul komentar dari netizen nih, bahwa yang menyebut ya bahwa serangan-serangan ke Pak Jokowi ini berasal dari sakit hati seorang tokoh Partai Biru, mantan ketua partainya ya, yang sekarang kalau tidak salah menjadi Dewan Penasihat. Dan menariknya, asumsi seperti ini sudah jadi bisikan umum, obrolan publik yang pelan-pelan berubah menjadi dugaan yang massal. Seperti itu guys. Dan yang bikin makin ramai adalah memang tidak pernah ada klarifikasi yang benar-benar meredam kecurigaan itu guys. Padahal beberapa kali tokoh yang dicurigai ini dipertemukan dalam forum terbuka loh dengan pihak yang mencurigai gitu ya, perwakilannya. Orangnya Pak Jokowi sendiri juga sudah mempertanyakan, tapi kan nggak ada jawaban yang jelas gitu guys. Kemudian debat sudah terjadi, argumen sudah dilempar, tapi sikapnya ya kita bisa lihat seperti itu aja guys. Tidak ada perubahan dan tidak ada pengakuan atau penyesalan atau permintaan maaf bahkan gitu ya. Tidak ada usaha juga yang dilakukan untuk meredakan dugaan publik yang makin melebar kemana-mana ini guys. Nah justru karena sikapnya yang konsisten dingin itu ya, kecurigaan publik makin terasa masuk akal nih. Seolah-olah apa yang disebut netizen sebagai sakit hati politik itu memang sedang diterjemahkan menjadi manuver-manuver publik yang kita bisa lihat hari ini. Dan berikutnya kita akan dengarkan nih komentar netizen yang nyelekit banget soal sakit hati tokoh ini guys. Coba kalian perhatikan videonya berikut ini. Yang dimana sekarang semuanya sudah terang benderang guys. Kenapa? Sampai detik ini Pak Jokowi terus-menerus difitnah guys. Ternyata ya guys ya, cempulek apa guys? Cempulek kayak SBY sakit hati guys. Sakit hati kenapa? Karena Pak Jokowi sudah purna tugas, sudah tidak lagi menjabat menjadi Pak Presiden ya guys ya, kan sini presidennya Pak Prabowo. Pak Jokowi bukan presiden lagi, tapi yang membuat SBY sakit hati itu karena sudah tidak jadi presiden, banyak sekali orang yang datang ke rumahnya, plus banyak sekali relawannya. Iya, kalau relawannya banyak memang. Gara-gara kayak gue guys, gara-gara gue. Gara-gara itu katanya. Ini yang ngomong bukan saya guys, ini yang ngomong itu kader dari Demokratnya sendiri. Wala kadrun. Nah jadi jelas ya guys ya, semuanya itu karena sakit hati. Ujarku ya guys ya, wong wis jadi presiden kan ujarku ya wis ya guys ya. Masih punya rasa sakit hati pula ya guys. Ya tapi saya tidak menyalahkan guys. Kenapa? Ya karena besok di tahun 2029 bakalan, wah ini bahaya untuk anak emasnya SBY ya guys. Nah ini pula ada kabar ya guys ya. Ini yang ngomong pembencinya Pak Jokowi langsung guys. Said Didu guys, Said Didu ngerti kan kayak si apa namanya tuh ubur-ubur ya guys. Ubur-ubur ikan lele. Kayak ngomong guys ya, katanya Said Didu, saya tahu persis bahwa Pak Jokowi tidak menandatangani perjanjian IMIP, tapi yang menandatangani itu dari SBY. Aduh. Kayak gini lagi kumat apa gitu ya, Said Didu ya guys ya, bisa-bisanya ngomong jujur ya guys. Oke, jadi seperti itu dugaan netizen, dan selain itu dia juga ternyata punya informasi mengenai siapa yang menandatangani bandara IMIP guys. Padahal yang ngomong itu juga dari kubu mereka sendiri. Wow, kalau memang seperti itu ini pantas aja kalau publik banyak yang curiga gitu ya guys. Dan berikutnya kita akan dengarkan kembali nih komentar dari netizen berikut ini. Itu sengaja dibikin mangkrak biar Jokowi ada kerjaan, kalau mau SBY bisa bangun tol seluruh Indonesia.
Jawaban macam apa? Tolong. Bisa ada presiden, bangunan sengaja dibuat mangkrak. Ada presiden seperti itu? Cuma PSBY ya? Parah. Masa PSBY sengaja buat mangkrak? Biar ada kerjaan katanya Pak Jokowi. Dungu. Saya orang Borneo, saya orang Kalimantan, saya tahu ya. Bukan hanya jalan tol itu yang dibuat mangkrak, PLTU juga dibuat mangkrak ya. Belum sampai 2 tahun juga Pak Jokowi udah selesaikan semua. Oke guys, ternyata kalau kita lihat videonya tadi itu ya, ibu ini tuh merespon pernyataan dari seorang komentator gitu ya, yang mengatakan bahwa katanya itu sengaja dibikin mangkrak biar Pak Jokowi ada kerjaan gitu. Kalau mau presiden sebelumnya bisa bangun tol seluruh Indonesia katanya. Waduh, ini memang tujuannya mungkin ngebela ya, tapi agak nggak masuk akal gitu loh komentarnya. Masa presiden sebelumnya itu membiarkan proyek mangkrak demi ngasih PR presiden berikutnya, ini kan aneh banget gitu ya guys. Ini kesannya memang mau ngebela tapi dengan kata-kata yang nggak masuk akal gitu loh, makanya si ibu tadi tuh ketawa gitu ya guys. Dan berikut ini kita akan dengarkan sebuah video yang menunjukkan bahwa di sebuah acara itu ada narasumber yang didatangkan, kemudian ditanya apakah dia melihat penandatanganan mengenai pembukaan atau peresmian gitu ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Morowali. Kemudian ketika ditanya gitu ya, si narasumber itu bilang bahwa yang ditandatangani ini sebetulnya smelternya bukan bandaranya. Tapi kalian perhatikan deh hostnya guys, karena seolah-olah dia nggak peduli apa yang ditandatangani, tapi yang penting dia lihat sendiri Pak Jokowi tanda tangan. Coba kalian perhatikan video berikut ini guys. Ada diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Lihat Ini sendiri. acara khusus gibah Pak Jokowi. Khusus gibah Pak Jokowi ya. Narasumbernya udah bilang, bukan bandaranya ya, tapi hostnya menekankan, Anda melihat sendiri. Harusnya kan hostnya jawab, oh bukan bandaranya, smelter IMIP-nya ternyata. Harusnya. Lalu habis itu cari tahu tentang smelter IMIP itu apa. Tapi seolah-olah hostnya ini dalam hati ngomong gini, nggak usah bahas yang lain. Yang penting Pak Jokowi terlihat salah di mata masyarakat. Yang penting salah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Aiman nggak mau cari tahu tentang smelter IMIP, mari kita cari tahu bareng. Jadi penandatanganan pendirian kawasan IMIP ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Xi Jinping di Forum Bisnis Indonesia-Cina di Jakarta pada 3 Oktober 2013. Selanjutnya, pada 29 Mei 2015, kawasan industri IMIP diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo. Dan PT IMIP ini bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri nikel terintegrasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan industri ini memproses nikel dari hulu ke hilir, menghasilkan berbagai produk seperti stainless steel, carbon steel, dan lain sebagainya. Jadi nikel yang awalnya mentah diolah menjadi barang yang lebih bernilai jual tinggi. Dan pastinya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya udah jelas, menyerap tenaga kerja. Lalu mengolah nikel mentah menjadi barang yang bernilai jual lebih tinggi daripada negara kita menjual nikel mentah langsung ke luar negeri. Dan dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan. Kalau perusahaan itu atau pabrik itu tidak mengolah limbahnya dengan baik. Betul. Jadi kalau ada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik atau perusahaan, yang kita salahkan ya pabriknya atau perusahaannya, bukan orang yang meresmikan. Ya gimana ya, barisan sakit hati kan kalau mikir pakai kuping. Salam gigis. Oke guys, jadi kalian bisa menilai sendiri ya dalam sebuah acara tadi itu yang dilakukan oleh host itu kesannya seperti apa. Karena kalau dilihat itu seperti menggiring opini seakan-akan Pak Jokowi yang salah gitu loh guys. Tapi ya seperti itulah ya guys, kalian bisa nilai sendiri. Dan kalau kita lihat makin kesini ini semua potongan-potongan sikap yang dulu mungkin terasa biasa saja, sekarang tuh justru terlihat berbeda. Pernyataan-pernyataan yang dulu lewat begitu saja, kalau dilihat dari konteks sekarang malah seperti ikut menguatkan dugaan publik guys. Terutama ketika melihat bagaimana Mas Agus ya beberapa kali terlihat menyinggung atau menyerang Pak Jokowi.
Polanya tuh di sini makin jelas gitu ya, dan justru dari situlah kecurigaan publik ini terasa makin masuk akal. Bukan karena orang yang mengada-ada atau menduga-duga, tapi ya memang karena sikap mereka ini yang pelan-pelan seperti mendukung apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Nah, menurut kalian ini bagaimana guys? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!